Terus saudara, saya lupa. Oke, diulangi dari awal ya. Baik, silahkan. Jadi yang kita dapat dari Yesus itu kan Tuhan itu kan Allah Tritunggal. Tritunggal itu kan salah satunya Roh Kudus. Habis itu Yesus itu kan anak Tuhan yang diturunin Tuhan langsung dari Bunda Maria. Jadi Yesus adalah salah satu dari lambang Roh Kudus yang turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Udah. Oke, itu saja. Dari perspektif bintang-bintang ini nggak ada yang mau dijelaskan artinya apa? Itu cuma bintang Nazaret yang dikasih buat kasih tahu di mana Yesus lahir aja. Oke, itu mungkin itu maksudnya bintang timur ya, tanda sang raja lahir. Oke, baik. Terima kasih Katarina. Lanjut ya. Berikutnya Nicholas, buka audionya. Ya, Mister. Oke, langsung dijelaskan apa artinya. Jadi pertama-tama sebenarnya gambar ini dapat dikaitkan dengan orang yang sudah menerima Roh Kudus maupun yang belum. Tapi saya lebih mengarahkan gambar ini pada orang yang belum menerima Roh Kudus. Jadi yang saya gambarkan itu ada petunjuk arah, yang satu ke jalannya Tuhan dan satunya ke jalan dunia. Ini saya gambarkan sebagai orang yang belum menerima Roh Kudus dan masih ragu-ragu untuk pergi kemana. Di peran Roh Kudus yang mengarahkan orang ke jalan yang benar tuh saya cantumkan ke dalam gambar saya, sehingga saya gambar ini ada seperti lidah api yang mengarah pada jalannya Tuhan, sehingga orang ini dapat tahu kalau jalan Tuhan itu yang benar, bukannya mengikuti jalan dunia yang rusak dan penuh dengan dosa. Jadi dengan mengikuti arahan Roh Kudus, dia dapat mendapatkan keselamatan. Gitu, Mister. Oke, cukup ya. Bagus, penjelasannya keren, gambar keren, bagus. Gitu. Oke, terima kasih. Mr. John sudah nilai. Good. Nanti Mr. John akan sampaikan berapa nilainya ya di akhir. Sudah saya dulu atas nama Kevin. Silakan Kevin. Halo Kevin, buka audionya. Ya, Mister. Ya. Jadi di gambar ini itu menjelaskan sebelum ada peran Roh Kudus, sebelum kita menerima Tuhan Yesus gitu, Mister. Oke. Jadi sebelum bertobat tuh mungkin kita minum-minum atau menggunakan narkoba. Tapi sesudah bertobat itu kita lebih sering ke gereja, membaca Alkitab, dan ya pelayanan gitu, Mister. Oke. Ini sisi sebelum dan sesudah ya. Terima Tuhan Yesus kan? Oke, ada perubahan dan pertobatan. Ada lagi yang mau sampaikan? Itu aja, Mister. Oke. Terima kasih, kasih. Mister. Ya. Oke, berikutnya. Budi Dharma. Buka audionya. Ya, Mister. Ya, jelaskan gambarmu. Jadi yang pertama itu saya menggambar burung merpati di atas. Ya. Ini mohon maaf kalau saya ada salah sedikit tentang penjelasan Roh Kudusnya, saya juga kurang tahu secara pasti Roh Kudus itu apa. Tapi saya diberitahu Roh Kudus itu dilambangkan dengan satu merpati, kedua lidah api. Jadi saya memilih gambar merpati. Ya. Nah, itu alasan saya menggambar merpati di atas sana. Dan yang di bawahnya itu kan, di situ kan ada dua manusia. Di bagian kiri dengan tanah yang berwarna hijau, itu adalah manusia yang sudah menerima Roh Kudus, yang sudah memiliki Roh Kudus dalam dirinya, dalam hatinya. Nah, yang kanan, yang tanahnya coklat, itu tidak memiliki Roh Kudus dalam dirinya. Jadi yang kiri. Jadi kenapa saya menggambar tanahnya ini beda warna? Gini, saat seseorang sudah menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menuntun dia pada jalan kebaikan, kan, jalan yang baik dan
penuh dengan ya pokoknya nggak dosa lah, jalan yang bukan jalan yang dosa. Makanya saya menggambarnya tanahnya warnanya hijau karena melambangkan kesegaran, keasrian, kebahagiaan kan. Iya. Terus yang di kanan itu saya menggambar tanah dengan warna coklat karena orang yang di kanan itu kan tidak menerima Roh Kudus dalam dirinya, tidak memiliki Roh Kudus dalam dirinya. Buktinya itu kan dia misalnya ateis, tidak suka membaca Alkitab, tidak suka pergi ke gereja. Jadi bagi orang yang seperti itu, Roh Kudus tidak akan menuntunnya pada jalan yang baik. Jadi dia akan tersesat pada jalan dunia yang penuh dosa, Mister. Makanya saya menggambar tanahnya coklat untuk melambangkan ya gersang kering gitu, Mister. Iya. Gitu, Mister. Oke, cukup. Ya, terus. Oh iya, biasa. Sudah cukup ya? Cukup, Oke. Mister. Good, bagus, mantap. Seperti yang saya minta ya, kalian jelaskan dari semua sudut. Kalian gambar, kalian jelaskan semua sudut-sudutnya, warnanya apa gitu. Jelaskan semua sampai tuntas. Oke, terima kasih Budi Dharma. Cukup keren, mantap. Oke, selanjutnya Gisela. Silakan Gisela buka audionya. Ini adalah gambar tentang orang percaya dan orang belum percaya. Di orang percaya, mereka akan diingatkan oleh Roh Kudus setiap harinya betapa Allah mengasihi mereka, sehingga mereka melakukan kebaikan sebagai ucapan syukurnya pada Tuhan. Sedangkan orang yang belum percaya, mereka melakukan kebaikan untuk kepentingannya sendiri, seperti untuk mendapat teman kerja dan sebagainya. Lalu orang yang percaya, mereka saat membaca Alkitab, Tuhan dapat berbicara Roh Kudus. Jadi kita mungkin diingatkan atas kesalahan kita sebelumnya atau rencana-rencana Tuhan ke depannya. Sedangkan orang yang belum percaya, mereka hanya membaca Alkitab sebagai pengetahuan, atau mungkin ada mereka yang tidak suka agama Kristen, mereka malah mencari kekurangannya. Lalu orang yang percaya, mereka dituntun Roh Kudus setiap harinya, dan makin lama akan makin berhikmat. Itu karena ketika kita takut akan Tuhan sendiri itu, kita sudah diberi hikmat. Dan ketika dituntun, makin lama kita malah makin berhikmat dan makin bijak. Sedangkan orang yang belum percaya, mereka itu melakukan berbagai macam hal seperti belajar ini dan itu untuk mendapat hikmat. Jadi hikmat mereka itu seperti dijadikan tujuannya. Itu besar. Ini ada saya lihat gambar senyum dan gambar apa nih? Coba ada maksudnya dari rawat mukanya? Menurut saya kalau menjadi orang percaya itu kita jadi lebih bahagia karena kita tahu kita dikasihi, kita hidup itu punya tujuan. Jadi saya gambar muka yang bahagia. Sedangkan orang yang belum percaya, mereka belum tahu akan kebaikan Tuhan, jadi belum seberuntung kita. Oke, good. Terima kasih ya, mantap. Oke, keren ya. Jadi jelaskan semua ya apa dari rawat mukanya, itu pun ada maknanya sebenarnya. Seperti ini senyum, ada yang enggak senyum. Baik, lanjut ya. Oke, ini saya enggak buka nih. Oke, kita lihatkan dulu clearance ya, karena di sini nggak bisa buka. Saya perlu download dulu. Kita lihat dulu, nanti kita kembali ke clearance. Oke, kita ke Sean. Ada Sean? Iya, Mister. Oke, Sean bisa buka audionya, jelaskan gambarnya. Di sini saya menggambarkan jadinya ada dua jalan. Nah, orangnya ini kebingungan mau ngambil jalan yang mana, dia soalnya nggak tahu yang mana jalan yang benar atau enggak. Nah, sebagai orang percaya, jika dia telah menerima Tuhan Yesus, maka dia akan memiliki Roh Kudus. Nah, Roh Kudus membimbing dia dan menyuruh dia untuk pergi. Oh maaf, Mister, itu salah arah, Mister, saya nulisnya. Oh iya. Seharusnya kiri itu, Mister, sorry. Iya. Kemarin saya kurang fokus. Seharusnya ke kiri itu, jadinya ke kiri adalah jalan kebenaran. Sedangkan kalau misalnya ke kanan itu sesat dan kematian, Mister. Oke ya, ada kok gambarnya di situ.
Ada gambar tengkorak. Oke, jelaskan Maaf lagi. ya, Mister, itu salah arah, Mister. Soalnya kemarin saya kurang fokus. Oke, ya, oke, saya paham, ngerti. Ya. Ada lagi? Mister. Sudah Nggak, cukup? udah. Sudah, oke. Ya. Gambarnya kan ke kiri keselamatan ada salib, ke kanan itu sesat ada tengkorak. Ya, udah benar kok gambarnya. Yang mana salahnya? Oh, pergilah ke kanan. Oh, di sini tulisannya. Oke. Apa? Nanti saya. Oke, lanjut ya. Berikutnya Dimas. Halo Dimas. Oke, Mister. Ya, Mister. Oke. Itu ada 3 gambar, Mister. Ada bagian 1, bagian 2, sama bagian 3-nya. Jadi 1. Oke, saya lihat dulu ya. Oke, ada. Oke. Siap. Jadi, ya ada. Oke. Nah, jadi di bagian pertama itu, yang di sebelah kiri itu adalah orang yang percaya akan ada Roh Kudus. Kemudian dalam Roh Kudus, yang sebelah kanannya itu orang yang tidak percaya akan Roh Kudus. Ya. Nah, kita lihat rumahnya sama kan. Nah, kenapa saya gambarkan rumahnya sama? Karena pada dasarnya Tuhan itu memberikan pada kita, walaupun kita udah jatuh dalam dosa, tapi sebenarnya itu diberikan kesempatan yang sama, diberikan akal budi yang sama. Walaupun mungkin ada beberapa dari kita itu memiliki kekurangan, tapi pada nyatanya kita tuh punya kelebihan yang mungkin kita belum sadari. Nah, keduanya ini saya ingin gambarkan ilustrasinya. Keduanya ini seorang penambang. Mereka ini penambang berlian, kalau kalian lihat ya berlian. Tapi kan kita pasti tahu ya di dalam tanah itu kan nggak hanya ada berlian ya, pasti ada batu dan lain-lainnya. Nah, orang yang di kiri ini adalah kakek tua, sedangkan orang yang di kanan ini adalah orang yang lebih muda. Nah, saya gambarkan kenapa kakek tua, karena biasa orang yang lebih tua itu udah lebih percaya, kemudian karena dia sudah menjalani berbagai gejolak hidup, jadi pasti lebih percaya akan adanya Roh Kudus. Sedangkan ini karena masih muda, ya sebelah kanan, jadi dia masih kurang percaya. Nah, yang orang sebelah kiri ini, kakek ini dia setiap mulai bekerja, memulai hari, kemudian dia mulai untuk menggali, menambang, dia tuh selalu memulai dalam nama Tuhan. Kemudian juga mengakhiri dalam nama Tuhan, apapun yang terjadi, apapun hasilnya. Sedangkan orang yang kanan ini tidak. Boleh ke yang gambar kedua, Mister? Oke. Ya. Nah, ini gambar kedua. Nah, kita lihat ya kan, pasti kita nggak mungkin bisa bilang bahwa Tuhan itu selalu memberikan jalan yang mudah ya, karena Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa semuanya itu akan mudah, tapi Tuhan menjanjikan kita bahwa Tuhan akan membantu kita dan Tuhan adalah juru selamat kita. Nah, pada saat dia menambang, kedua-duanya ini sama nih. Dia menambang pertama ketemu batu, tetapi yang di kiri karena dia percaya akan ada Roh Kudus, percaya akan Tuhan, dia sudah menemukan tanda-tanda bahwa benar nih ada berlian. Sedangkan yang di kanan ini dia masih terus ketemu batu. Nah, jadi dia tuh kemudian mulai merasa risih, mulai merasa iri nih dengan kakeknya ini. Kenapa kok dia bisa dapat ya? Padahal sebenarnya tuh mereka tuh di area yang sama, mereka tuh di tanah yang sama, mereka tuh berdekatan menggalinya. Tapi kenapa malah yang kakek ini yang lebih bisa menunjukkan tanda-tanda bahwa memang benar ada hasilnya, sedangkan yang anak muda ini enggak. Silakan slide 3, Mister. Nah, kemudian kita lihat ternyata nih anak yang muda ini akhirnya melihat bahwa si kakek ini dari awal memulai hari dia itu memuji nama Tuhan, kemudian makin dalam nama Tuhan, kemudian dia selalu membagikan seberapa pun yang dia miliki kepada anak yatim. Akhirnya dia itu juga mencontohkan hal yang dilakukan oleh kakek itu, pada akhirnya dia juga menghasilkan hal yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun sebelumnya kita tidak percaya akan Roh Kudus, tapi kemudian kita percaya akan adanya Roh Kudus dan akan adanya Tuhan Allah, maka Tuhan juga akan membantu kita karena Tuhan adalah juru selamat kita. Terima kasih. Oke, good ya. Ini ya perbedaannya orang yang dalam Tuhan dan tidak dalam Tuhan. Bersyukurnya, memulai pekerjaan dan lain sebagainya. Oke, jelas. Terima kasih ya, Dimas, mantap. Oke, selanjutnya kita ke Nathanael. Oke, misal saya menggambarkan itu yang di kiri itu orang yang sebelum menerima Roh Kudus. Okay. Dan di sebelah kanan itu orang yang setelah menerima Roh Kudus. Oke. Di sebelah kiri itu karena dia sebelum menerima Roh Kudus, saya menggambarkannya itu dia berwarna hitam karena penuh dengan energi kegelapan. Oke. Dosa-dosa.
lalu dia mulai bertobat dan juga dibimbing oleh Roh Kudus, dan dia juga menerima Roh Kudus sehingga dia diberikan kekuasaan untuk bersaksi kepada orang banyak. Saat dia bersaksi kepada orang banyak, orang-orang yang mendengar kesaksian tersebut merasa terinspirasi dan mulai menerima Roh Kudus. Udah itu aja, Mister. Oke. Gitu ya. Ini sebelum dan proses dan akhirnya dia bertobat dan dia melakukan pekerjaannya, ya, karunia-Nya. Oke, mantap ya. Nah, tenang. Oke, selanjutnya Jocelyn. Oke, Jocelyn, silahkan buka audionya. Ya, jadi maksud dari gambar saya ini tentang perilaku orang yang sudah hidup di dalam Roh Kudus sama yang belum hidup di dalam Roh Kudus. Jadi kalau orang yang udah hidup dalam Roh Kudus itu, dia udah bisa bertumbuh dalam Tuhan dengan baik. Dia bisa, dia mau taat kepada perintah Tuhan. Dia tuh mau berani dan bisa memberitakan Injil kepada orang lain. Dia tuh orangnya murah hati dan mau mengasihi sesama. Dan kalau meskipun ada hal buruk yang menimpa dia itu, dia pasti bisa tetap bersyukur, Mister, karena dia sadar kalau dia itu ada di dalam perlindungan Roh Kudus. Terus kalau orang yang belum hidup dalam Roh Kudus itu, dia pasti akan mengeluh dia. Terus dia akan merasa kehilangan dan nggak tahu harus mengandalkan siapa. Itu aja, Mister. Oke, gitu ya. Jadi kita lihat ya, jauh sekali perbedaannya orang yang di dalam Tuhan dan yang belum dalam Tuhan. Raut mukanya, ya, yang dalam Tuhan bertumbuh, yang dalam Tuhan itu sangat tidak bertumbuh ya, duri-duri, malah menyakiti. Gitu maksudnya kan? Orang yang di dalam Tuhan pasti arahnya akan menyakiti. Ya, seperti ini kan duri apa yang namanya ini? Betul ya, Jocelyn? Dia akan menyakiti. Oke. Terima kasih. Kita lanjut. Ricky Gunawan. Silakan buka audionya. Ya, Mister. Ya. Jadi itu kok katanya setengah ya, Mister? Oh, setengah ya? Benar. Oh. Jadi saya tuh membakar Roh Kudus dengan burung merpati, Mister. Habis itu memberi kita terang yang menjauhi kegiatan-kegiatan dunia. Karena itu saya bikin ada kayak roh-roh jahat itu, Mister. Ya. Habis itu juga dia itu menjauhi orang-orang jahat dari kita juga, Mister. Ada yang ada pencuri, ada yang pembunuh, Mister. Cukup? Mister. Oke ya, orang yang dalam Tuhan diterangi, bahkan banyak yang mengejek dan banyak hantu nih ya, yang menggoda bahkan ingin mengambil, merebut. Oke, jadi kita dalam Tuhan jangan mau direbut atau tergoda ya. Oke, bagus sekian. Selanjutnya. Oke, Prakorso. Mister. Oke. Jadi saya ini gambar mana gitu ya. Oke. Jadi saya gambar orang yang mau bakar gereja, Mister. Oke. Yang mau bakar gereja ini, terus ada cahaya datang ke dia. Dia bilang, "Wah, silau banget." Terus di situ ada gambar api, Mister, datang ke dia gitu. Untuk ya melembutkan hatinya, Mister, untuk membakar gereja ini dibatalkan gitu, Mister. Akhirnya dia ketemu pendeta, terus dia ingin bertobat, Mister. Soalnya dia rasa bahwa dia bersalah, Mister. Jadi Roh Kudus itu membenarkan apa yang harusnya dilakukan itu, Mister, yaitu pertobatan. Oke, itu aja yang mau disampaikan? Ya, Mister. Baik, di sini proses ya. Dari keras, tidak dalam Tuhan, ya pasti orang yang tidak dalam Tuhan biasanya itu membawa kekerasan ya, seperti ini digambar, kekerasan, ingin membunuh, ingin membakar, dan akhirnya dia bertemu sendiri sama Tuhan, Roh Kudus.
Lalu Roh Kudus memimpin dia kepada pendeta, lalu pendeta itu membawa dia untuk bertobat dan akhirnya terima Tuhan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kakak. Tadi kakak ya? Sebentar. Oh, ini kakak sekarang. Oke, kakak kita lewatkan dulu ya, soalnya harus digambar dulu. Oke, sebentar ya. Selanjutnya kita ke Putu, Kania, Iren. Halo Iren, buka audionya. Iya, Mister. Ya. Jadi gambar yang di kiri itu merupakan ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Seperti dia berbuat baik, suka membantu, dia membaca Alkitab, mengasihi sesama, adanya damai sejahtera, dia berdoa, dan adanya sukacita. Dan di sana ada tangan yang memberi hati, dan itu melambangkan kasih. Dan di sana juga ada salib dan Alkitab, dan itu melambangkan orang yang mencari hadirat Tuhan melalui membaca kebenaran firman-Nya di Alkitab. Kanan merupakan gambar yang menunjukkan ciri-ciri orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, seperti berkata-kata kasar, adanya amarah, kekerasan, kedengkian, hawa nafsu, adanya dendam, dan kecemasan. Dan di situ juga ada gambar orang yang memarahi anak kecil, dan di atasnya ada gambar HP. Itu menunjukkan orangnya itu mengabaikan Tuhan gitu. Oke. Cukup? Atau ada tambahan? Udah. Oke, cukup ya, bagus ya. Ini kita sudah diperlihatkan ke kita perbedaannya. Seharusnya orang dalam Tuhan yang memang seperti ini, ada salib, ada Tuhan, ada Alkitab, ada kasih, ada kedamaian yang seharusnya terpancar keluar dari dalam hatinya. Oke, bagus. Dan handphone itu juga bisa menjadi berhala karena bisa menghilangkan Tuhan dalam hidup kita. Handphone, karena fokus ke handphone, jadi handphone bisa menjadi berhala. Hati-hati dengan handphone ya. Oke, terima kasih Kania Iren. Selanjutnya, silakan anak Agung Bagus Nata. Jadi menurut Kristiani itu Roh Kudus merupakan roh Allah yang menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman yang setia. Orang Kristen percaya bahwa Roh Kudus dapat memberi karunia-karunia roh, di antaranya seperti kemampuan berbahasa roh, kemampuan menaksir bahasa roh, berkata dengan hikmat, mengadakan mujizat, menyembuhkan, melayani, dan bernubuat. Ya. Cukup itu aja? Ya, Mister. Oke, berarti ini gambar Roh Kudus yang memberikan karunia-karunia ya. Ya kan? Ya, gambar, ya, oke. Kepada orang yang meminta. Baik ya, berarti ini adalah orang yang sudah di dalam Tuhan. Akan diberikan karunia. Ya, sesuai pemberian Tuhan. Bukan juga kita minta Tuhan berikan, enggak. Apa yang Tuhan mau berikannya itu yang diberikan. Baik, terima kasih ya, anak Agung. Selanjutnya, Karen. Karen, buka audionya. Ya, Mister. Jadi di sini saya menuliskan perbedaan perbuatan orang-orang yang dipimpin Roh Kudus dengan yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi yang sebelah kiri itu yang dipimpin, yang sebelah kanan yang nggak dipimpin. Jadi saya bacain di sini situ nggak kelihatan. Yang pertama, perbuatan orang yang dipimpin Roh Kudus itu bertobat dari perilaku buruknya. Habis itu tercermin dalam dirinya itu buah-buah roh, perilaku, perbuatan, dan perkataan. Dan yang ketiga, tidak mudah tersinggung jika ditegur, melainkan menerima teguran itu dengan baik. Yang keempat, tidak gengsi untuk meminta maaf dan berterima kasih. Yang kelima, walau sudah
walau susah tetapi tetap mau berusaha menahan dan tidak mau melakukan keinginan daging. Dan yang selanjutnya yang perbuatan orang-orang yang hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu mengulangi kesalahan yang sama terus-menerus, jatuh ke lubang yang sama terus-menerus gitu. Yang kedua, buah roh itu tidak terlihat dalam perilaku, perbuatan maupun perkataannya. Yang ketiga, mudah tersinggung jika ditegur. Dan gengsi untuk meminta maaf dan berterima kasih. Hidupnya juga dalam hawa nafsu dan kedagingan gitu, Mister. Oke. Cukup ya? Oke, good ya. Baik, terima kasih Karen, terima kasih. Next selanjutnya. Winona. Oke, Winona. Oke, jadi saya akan menjelaskan gambar yang saya buat. Pertama, saya akan menjelaskan secara keseluruhannya ya. Gambar yang saya gambar di sebelah kiri itu menunjukkan contoh manusia yang dipenuhi Roh Kudus, dan yang di sebelah kanan itu adalah contoh manusia yang belum dipenuhi Roh Kudus. Gambar di sebelah kanan, saya membuat ini adalah orang yang sedang menyembah dan sedang berbahasa roh saat menyembah itu. Bisa dilihat dari raut wajahnya dan sikapnya saat menyembah, dia menyembah dengan sungguh-sungguh dan nggak main-main. Dan di atas saya menggambar burung merpati. Nah, burung merpati ini adalah ilustrasi Roh Kudus. Saya ada warnain warna kuning di belakang, itu ceritanya cahaya ilahi gitu. Nah, di sebelah kanan itu kan manusia yang belum dipenuhi Roh Kudus. Minggu lalu, Mr. John bilang kalau manusia tidak dipenuhi Roh Kudus, roh jahat bisa masuk. Nah, kalau roh jahat masuk, secara tidak langsung roh jahat itu kayak membawa kita untuk melakukan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang membuat hati Tuhan sedih dan hal-hal yang membuat dosa. Nah, yang pertama saya ada menggambar orang yang sedang menonton film porno. Jadi di situ ada komputer, ada meja, dan dia sedang tersenyum. Nah, kadang-kadang kan dosa itu walaupun mendukakan hati Tuhan, tapi kita tuh melakukannya dengan senang. Jadi saat kita senang, kita jadi ingin melakukannya terus-menerus, padahal itu dosa. Jadi saya di sini mau mengatakan bahwa kadang-kadang dosa itu menyenangkan, gitu. Jadi di sebelahnya orang yang sedang menonton film porno ini, ada orang yang mencuri barang di supermarket. Di situ ada rak seperti makanan instan dan minuman-minuman. Nah, ini orangnya sedang mencuri diam-diam. Raut wajahnya itu datar supaya agak ketahuan kasir-kasir atau staf di supermarket tersebut. Nah, yang terakhir, yang di bawah sini, itu ada orang yang sedang membuli seorang gadis. Jadi yang membuli ini yang pakai topi, dan yang gadis ini sedang menangis karena sedih. Kenapa saya menggambar bullying? Karena roh jahat itu tuh kadang-kadang membuat kita tuh menjadi jahat juga. Jadi kalau misalnya orang yang dipenuhi Roh Kudus itu pasti akan berbuat baik, pasti akan berbuat sesuatu yang membuat hati Tuhan senang. Tapi kalau roh jahat yang masuk, orang-orang tuh seperti menjadi kejam dan jahat. Jadi ceritanya orang yang memakai topi merah itu sedang bullying, dilihat alisnya kan seperti jahat gitu kan. Sedang membuli seorang gadis dengan cara menyiram air seperti itu. Udah itu aja. Terima kasih. Oke. Thank you ya, good. Semuanya sisi gambar dijelaskan dengan konkret. Bagus. Terima kasih, Winona. Selanjutnya, Aksara. Halo, Aksara, bisa buka? Ya, halo, Mister. Oke. Di sini bisa dilihat di kiri dan kanan. Di kiri itu adalah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dilambangkan dengan adanya lidah-lidah api. Nah, di sini kita bisa lihat orang ini dengan ekspresi mukanya ya tenang, merasakan damai sukacita.
Dan selain itu juga ada sebuah lingkaran situ itu melambangkan bahwa dia tuh dijaga oleh Roh Kudus dari, kalau misalnya di sebelah kanan tuh ada ketakutan atau kegelisahan. Nah, di orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, semua hal itu dijauhkan oleh Roh Kudus. Nah, di sebelah kanan itu ada orang, nah dia ngelihat orang di sebelah kirinya kok rasa damai banget, sedangkan dia itu harus menghadapi ketakutan, kegelisahan, dan bisa dari situ dia seperti melihat di mana sukacita saya gitu, dengan tanpa adanya Roh Kudus. Ya. Oke, good ya, bagus ya. Sini ada lingkaran perlindungan ya. Orang yang suka Tuhan pasti dilindungi. Ini dia, tidak akan mungkin kena ya serangan-serangan gitu. Mungkin ada serangan tapi tidak akan masuk ke dalam tubuhnya. Ada perlindungan. Ada kalau dalam Kristenan itu ada cahaya kemuliaan begitu, cahaya seperti tadi ya, sinar. Oke, good. Terima kasih Aksara. Selanjutnya, cek dulu apakah ada lagi. Oke, Angel, Claudia belum ada ya. Belum ngumpul maksudnya. Ben juga belum ngumpul. Oke. Siapa nih? Kristianto. Kalau ada, ya ini juga belum ngumpul. Samuel, halo Samuel. Samuel, Evan belum ngumpul juga. Vanessa juga belum ngumpul. Halo, Mister. Halo, siapa? Mister, gambar saya belum kering, Mister. Tidak apa-apa di foto. Kalau belum kering saya nggak bisa nebelin pakai spidol, Mister. Oh, kenapa? Sekarang juga belum kering dari. Iya, Mister. Ya, gimana caranya nih? Kipas-kipas dulu ya. Oke, sebentar lagi dikeringkan kita kedua orang ini ya. Oke, tunggu aja dulu ya. Kita kedua orang. Mister. Ya. Saya baru submit, Mister. Tadi kemarin saya udah submit tapi nggak ke submit, Mister. Oke. Siapa namanya? Kristianto Elvan Haryanto. Saya baru submit tadi, Mister. Oke, udah masuk. Siap. Ya, langsung aja ya. Langsung aja dipresentasikan. Siap? Ini gambar. Sebentar. Saya luruskan dulu. Oke, siap. Buka audionya. Langsung jelaskan. Oke. Jadi, Mister, gambar yang di kiri itu jadi orang yang tenggelam di kegelapan. Jadi ada Roh Kudus yang bantunya menolong dia lah istilahnya untuk keluar dari kegelapan itu. Jadi kan Roh Kudus itu menolong juga kan. Terus jadi yang di kanan itu orang yang dari penuh Roh Kudus, Mister. Jadi Roh Kudus itu menuntun jalan orangnya, jadi udah tahu gitu yang lurus itu jalan kebenaran, yang ke kanan itu ke kanan itu jalan kesesatan, Mister. Kesesatan. Ya. Itu aja, Mister. Ada lagi? Oke. Berarti dua hal di sini ya. Ini Roh Kudus menolong orang yang di dalam kegelapannya. Nah, jadi Roh Kudus itu sebenarnya kepada orang yang tidak percaya pun dia sebenarnya pengen menolong. Ya, sering membisikkan, ayo datang kembali begitu. Hanya hati nuraninya atau mata hatinya yang dia bukakan. Dia tidak mau buka begitu. Jadi dia oleh karena itulah dia tenggelam dalam kegelapan. Sebenarnya kalau ada orang yang pernah mendengar firman itu bisa dibuka Tuhan mata hatinya. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Dan banyak orang yang mendengar firman tidak menggubris acuh tak acuh begitu, akhirnya tenggelam. Nah, kalau seperti ini untung dia mau dengar dan Roh Kudus menolong. Oke, terima kasih ya Kristianto. Oke, kita kedua orang tadi ya. Sebentar saya akan bukakan. Sebentar saya persiapkan dulu ya. Semoga ada namanya. Oke, yang merasa menggambar ini silahkan.
Di sini tidak ada namanya, saya lihat. Halo? Oh, itu saya, Mister. Oke, silakan. Siapa namanya? Kakak. Ya, kakak silakan. Baiklah, ini yang di paling atas ini simbol merpati. Merpati kan juga bisa dikatakan sebagai simbolnya Roh Kudus. Ya. Tapi juga merupakan simbol pemandu. Kayak ketika Nabi Nuh, di kisahnya Nabi Nuh, ya. Di mana dia masih di Bahtera itu dia menunggu beberapa hari sampai merpatinya itu bisa bilang kalau misalnya sudah ada darat gitu maksudnya. Yeah. Atau ada simbol api ini yang pastilah itu lidah api dan yang muncul pada hari Pentakosta. Nah, yang tangan yang ini itu yang di sebelah kiri ini itu adalah tangan yang Richard, itu maksudnya itu membantu, itu sebagai itu Roh Kudus punya peran yaitu membantu kita dalam memilih yang benar atau yang jahat. Satu ada tangan sebelah kiri ini yaitu bersalaman, itu berarti Roh Kudus itu adalah teman kita. Sama seperti Tuhan adalah teman kita, sama seperti Allah adalah teman kita. Kristus juga. Oke. Itu saja, Mister. Oke, cukup ya, bagus. Oke, good. Di sini berarti orang dengan Tuhan, ada Roh Kudus, ada lidah api ini tentang ini karunia sebenarnya. Karunia. Berarti kalau ada lidah api itu sudah memberikan karunia. Karunia berbahasa roh, karunia membedakan roh, banyak lagi karunia. Oke, terima kasih kakak. Selanjutnya gambar yang kedua. Yang merasa menggambar ini silakan ya, langsung sebutkan namanya. Di sini nggak ada namanya ditulis. Oke, siapa yang menggambar ini? Saya Mister Clarence, Mister. Clarence. Oke, silakan. Jadi ini adalah gambar tangan Tuhan memberi buah kepada orang dan orang tersebut memberikan buah itu kepada orang yang di luar cahaya Tuhan. Okay. Saya terinspirasi dari cerita Adam dan Hawa, di mana Hawa itu memberikan buah yang dari pohon di tengah Taman Eden ke Adam. Tapi karena buah tersebut kan memberi kematian. Kalau buah ini yang dari Tuhan memberi kehidupan kepada orang lain. Itu sebabnya di depan orang yang memberi buah tersebut ada sebuah pembukaan. Jadi orang yang di luar oleh cahaya Tuhan itu bisa masuk ke dalam cahaya Tuhan. Saya melambangkan juga daun ini karena sebenarnya tidak ada halangan untuk kita percaya kepada Tuhan. Hanya kita tidak mau percaya kepada Tuhan. Jadi kita hanya mutar-mutarkan cahaya tersebut. Saya juga membuat kunang-kunang yang melambangkan bahwa bukan hanya perbuatan kita yang bisa membuat orang percaya, tapi juga perkataan kita. Oke, good. Ada lagi? Cukup. Oke. Tidak ada lagi, Mister. Ya, bagus. Terima kasih ya, good. Bagus sekali ilustrasinya ini. Gambarnya semuanya memberikan makna. Ada buah memberikan kehidupannya pada seorang. Seandainya orang ini mau masuk dan menerima hadiah itu, saya katakan hadiah atau buah itu, dia akan menerima keselamatan. Bagus sekali. Bagus ya. Oke. Ada lagi yang baru ngirim atau tidak ada? Kayaknya tidak ada lagi yang ngirim nih. Oke, terakhir tadi Christian tuh terakhir, yang lain belum ngirim. Oke ya, yang belum adalah Angel, Ben tidak ada ya. Angel, Ben, dan dan Samuel. Samuel Evan gimana Samuel Evan? Apakah udah kering? Halo Samuel Evan. Oke, baik. Beliin pakai spidol, Mister. Baiklah, oke. Nanti kirim ke Mr. John ya. Nanti langsung di WA kamu jelaskan, paham ya? Nanti langsung kirim ke Mr. John, WA Mr. John, lalu kamu jelaskan di situ. Baik, terima kasih semuanya. Saya akan bacakan nilainya. Oke ya. Langsung saja nilainya. Berapapun nilainya, kalian harus bersyukur. Ini berapa pertimbangan dari warna dan juga presentasinya. Nilai tertinggi 96. Ya. Kok enggak ada 100, Pak? Enggak ada 100, saya kasih. 96 paling tinggi.
Oke, yang pertama Aksara 87, anak Agung, Bagus Nanta 87, B Angel Band 0, Budi Dharma 95, Kristanto 86. Ya, karena agak telat dikit. Sekolah nggak bagus tadi awal kasihnya bagus. Clarence 90, Nicholas 94, Giselle 93, Dimas 95, Jocelyn 91, Kakak 87, Karen 85, Karen paling rendah karena hanya tulisan. Saya kasih kan saya bilang gambar. Paham ya Karennya? Jadi itulah alasan saya kasih 85. Kevin sebenarnya bisa lagi rendah lagi tuh karena bukan sesuai permintaan saya. Terus harus gambar. Kevin 89, Maria Katrina 90, Nathanael 89, Prakorso 87, Putu Kania Iran 94, Ricky 87, Samuel Evan belum, Sean 87, Vanessa belum ada, Winona bagus 96. Oke, terima kasih ya. Ada yang mau bertanya perihal tentang materi kita? Atau kalian mau bertanya khusus? Bisa chat, ada lagi, masih ada waktu. Ada yang mau bertanya, anak-anak? Kayaknya sudah tidak ada nih. Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita akhiri. Ingat yang belum-belum itu kirim ke WA. Sorry, nilainya tidak bisa tinggi. Saya katakan itu. Karena you ngumpul telat, you juga nggak presentasi di depan teman-teman semua. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita berdoa. Setelah berdoa, buka videonya, kita akan selesai. Kita berdoa. Sementara Anda membuka video. Mari. Tuhan, terima kasih buat kelas ini. Anak-anak sudah presentasi yang begitu baik dan bagus. Mereka sudah menggambar bagaimana peran Roh Kudus di dalam orang percaya dan bagaimana orang percaya perilakunya apabila mereka sudah dipenuhi Roh Kudus. Mereka sudah gambarkan dengan bagus. Kiranya apa yang mereka gambarkan, ilustrasikan itu bisa mengubah hidup mereka dan mereka bisa mengaplikasikan hal yang baik. Karena apa mereka mengaplikasikan hal yang baik, maka ada upah, mahkota yang Tuhan sediakan bagi mereka karena mereka melakukan tanggung jawab mereka dan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, diberkati anak-anakmu dalam nama Yesus. Amin. Oke, buka videonya. Yang saya panggil namanya boleh tinggalkan zooming, boleh keluar maksudnya. Oke, terima kasih Budi Dharma, Winona, Nicholas. Terima kasih, Oke. Mister. Iya, terima kasih. Terima kasih, Mister. Ya, Nicholas ya. Ricky, Kakak, terima kasih. Clarence, terima kasih. Ya, terima kasih. Prakorso, Kevin, Kania, terima kasih semua. Terima kasih, Mister. Ya, terima kasih. Kevin, Nathanael, Dimas, Aksara, terima kasih. Terima kasih, Mister. Ya, Jocelyn. Terima kasih, Mister. Ya, Katarina, terima kasih Katarina. Jocelyn, Kristanto, terima kasih. Karen, terima kasih. Giselle, terima kasih. Sean, terima kasih. Samuel ya, kirim tugas Samuel ya. Gisela, terima kasih. Anak Agung Bagus Nanta, terima kasih. Vanessa, terima kasih.